Oke, Prof. Jadi untuk pemilihan posisi kita laksanakan gimana? Siap. Oke, berarti nanti bisa LDS ya. Masuk, Kun. Ini surat tugas Kuntari. Nah, ini Bu baca mengikuti kegiatan LMS. Apa LMS itu, Kun? Oh, ini Bu. Jadi kan kebetulan saya ditunjuk menjadi manajer tim pengembang LMS. LMS itu Learning Management System. Yang kami kembangkan itu untuk pendidikan agama Buddha dari tingkat SD, SMP sampai SMA. Nah, besok itu kebetulan sudah sampai ke selesai proyek dan peluncuran LMS oleh Dirjen Bimas Buddha. Untuk tugas anak-anak bagaimana, Kun? Oh, udah siap Bu, semua sudah ada di LMS. Iya. Ada di laptop. Ibu ngelihat? Oh, saya mau lihat, coba ditayangkan. Kita buka dulu ya. Nah, ini adalah tampilan awal atau beranda dari belajarbuddha.id. Di sini ada pilihan bahasa, boleh diganti ke bahasa Indonesia. Setelah itu klik masuk atau login di sudut kanan atas. Karena kita belum pernah menggunakan, maka kita ke bagian buat akun baru. Yang ada di bawah sini, klik buat akun baru atau create new account. Buat nama pengguna, tidak boleh ada spasi dan semuanya huruf kecil. Kemudian buat password, terdiri dari 8 karakter, minimal ada 1 huruf kecil, 1 huruf besar, dan 1 karakter khusus. Kemudian ketik alamat surel atau email. Ketik lagi alamat emailnya. Tuliskan nama depan, nama akhir atau nama belakang. Tuliskan nama kota. Pilih negara Indonesia. Setelah itu tekan tombol buat keanggotaan baru. Nah, kita akan terdaftar di LMS ini, tetapi kita harus konfirmasi email dulu. Tekan tombol biru lanjutkan. Kemudian buka email yang kita gunakan tadi. Kita periksa di kotak masuk atau inbox. Di sini sudah ada email masuk yaitu dari admin user. Kita klik emailnya. Kemudian tekan link biru yang ada di dalam email ini untuk mengkonfirmasi pendaftaran kita. Nah, kita tekan tombol lanjutkan. Sekarang kita sudah terdaftar di LMS belajarbuddha.id. Nah, sekarang kita akan menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam LMS belajarbuddha.id. Yang pertama, kita lihat ke beranda. Di beranda ini tersedia banyak kursus yang bisa kita ikuti. Ada kurikulum, yaitu untuk perangkat berupa buku dan modul ajar. Kemudian ada kelas mulai dari SD, SMP, dan SMA, ada 12 kelas. Selain itu juga ada workshop atau kelas-kelas khusus untuk para guru. Nah, misalnya kita ingin masuk ke dalam salah satu kursus, yaitu misalnya karakter humanis, kita tekan gambarnya. Kemudian di sini kita tinggal tekan daftarkan saya. Karena kelas ini tidak pakai kunci pendaftaran. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam kelas kursus pembinaan karakter humanis. Di sini ada informasi, misalnya berupa link untuk mendaftar di kursus atau pembinaan karakter humanis. Kita tinggal isi dan nanti akan ada info-info lain yang ada di dalam menu kursus pembinaan karakter humanis. Kita juga bisa masuk ke dalam kelas-kelas. Caranya klik beranda,
Kemudian kita lihat di kelas, misalnya kurikulum merdeka. Daftarkan saya, ada tombol warna biru, daftarkan saya. Nah, di sini tersedia ada buku teks SD, SMP, SMA, buku guru, modul ajar juga tersedia. Jika ingin mengunduh atau mendownload, tinggal klik link yang sudah ada di dalam menu tersebut. Misalnya kita ingin mengunduh buku guru. Tekan link berwarna biru untuk masuk ke dalam Google Drive. Nah, setelah terbuka halaman Drive-nya, kita tinggal mengunduh buku yang ingin kita pakai. Klik kanan, download. Untuk kembali, tekan backspace atau tombol mundur. Kita bisa kembali ke beranda. Nah, jika ingin menjadi salah satu pengajar di dalam kelas, caranya adalah kita harus masuk ke kelas tersebut. Misalnya ingin menjadi pengajar di kelas 10, di sini ada kunci pendaftaran. Untuk pendaftaran kelas, kuncinya adalah pergabi, kemudian diikuti dengan kelasnya. Pergabi huruf besar diikuti dengan angka 10. Daftarkan saya. Nah, sekarang kita sudah menjadi peserta di kelas 10. Tetapi untuk menjadi guru atau pengajar di kelas tersebut, kita harus menghubungi admin, karena admin yang bisa menjadikan kita sebagai guru di kelas tersebut. Jika sudah menjadi guru, kita bisa membuat daftar hadir sendiri untuk kelas atau sekolah yang kita ajar. Kemudian, untuk materi-materi yang sudah ada, kita tinggal menggunakan saja. Dan sebagai guru, kita juga bisa melihat nilai dari tugas-tugas yang dikerjakan oleh siswa kita. Cara menggunakan pembelajaran adalah dengan melihat topik yang kita pelajari. Misalnya topik 1. Ini adalah ringkasan materi yang ada di topik tersebut. Kemudian deskripsi dari capaian pembelajaran, ada alur tujuan pembelajaran, dan setelah itu kita masuk ke dalam uraian materi. Di dalam uraian materi ini terbagi menjadi beberapa segmen, misalnya segmen pemantik. Setelah dibaca bisa tombol berikutnya, kemudian dibaca dan dilanjutkan menggunakan tombol berikutnya. Setelah simpulan, kita bisa menonton video. Setelah menonton video, kita bisa melanjutkan ke halaman soal latihan. Catat password untuk soal tersebut, kemudian klik link soalnya. Ini adalah link untuk mengerjakan soal. Tekan kerjakan kuis. Masukkan passwordnya, kemudian mulai mengerjakan. Di setiap topik pembelajaran ada soal latihan. Soal ini bisa kita kerjakan sampai mendapatkan nilai tertinggi yang kita inginkan. Ada 10 soal yang bisa dikerjakan. Tampilannya adalah 1 soal 1 halaman. Nah, itu tadi adalah cara menggunakan LMS belajarbuda.id. Jadi Bu, semua tugas untuk ketika saya meninggalkan sekolah itu sudah ada di dalam LMS. Dan LMS ini namanya adalah belajarbuda.id. Nah, ini semua ada soal, ada materi, ada video, lengkap semua. Bagus sekali Kun kalau begitu. Jadi ini nanti akan dipraktikkan di semua SMA ya? Iya, di seluruh sekolah di Indonesia untuk pendidikan agama Buddha. Mantap sekali. Jadi saya boleh berangkat, Bu? Silakan Kun, hati-hati di jalan dan jalankan tugasnya dengan baik. Baik, terima kasih Bu. Berarti Sabtu itu kita langsung ngumpul di rumah ada semua ada Sherlock dah. Dari pagi kita. Jadi Jumat ngapain? Jumat tuh ngambil siang sore. Halo Bu, nama budaya. Iya Bu. Baik Bu. Nama budaya. Siapa Lan? Ibu Kuntari mau ke Jakarta jadi nggak ngajar. Enak Lalan, jam kos bebas. Nggak dong, kami kan ada LMS. LMS itu apa ya Lan? LMS itu Learning Management System. Aplikasi yang kami pakai namanya Moodle. Ada di Play Store kok, tinggal download kemudian masukkan link portal LMS-nya. Belajarbuda.id. Buat akun terus masuk ke kelasnya.
Nih tutorialnya ada di YouTube Humas Pergabi. Halo anak-anak Bodes Indonesia, apakah kalian sudah tahu bahwa sekarang ada portal pendidikan agama Buddha? Namanya belajarbuddha.id. Kepoin yuk cara daftarnya? Pertama, buka ponsel kalian, pastikan terkoneksi internet ya. Kemudian buka toko aplikasi Play Store atau App Store. Ketik Moodle di kolom pencarian, Moodle. Unduh, kemudian pasang atau install. Setelah selesai, kemudian buka aplikasinya. Masukkan alamat situs belajarbuddha.id. Nah, karena kalian baru pertama masuk portal belajarbuddha.id, kalian harus buat akun baru. Tekan buat akun baru atau create new account. Nah, sekarang kalian harus mengisi formulir dengan lengkap. Nama pengguna cukup satu kata tanpa spasi, huruf kecil semua. Kata kunci atau password minimal terdiri dari 8 karakter. Ada huruf besar, huruf kecil, dan karakter khusus. Setelah itu, ketik alamat surel atau email yang masih aktif dan bisa dibuka. Ketik lagi surel atau emailnya, kemudian isi nama depan, isi nama akhir. Jika nama kalian hanya satu kata, bisa diketik ulang nama depan tadi. Isi kota dan pilih negara Indonesia. Tekan tombol oranye buat keanggotaan baru. Jika berhasil, akan muncul notifikasi, kemudian kalian tekan OK. Langkah berikutnya adalah kalian harus membuka email atau surel yang telah kalian daftarkan tadi. Lihat di pesan masuk atau inbox, kemudian klik atau buka pesan dari admin user. Setelah itu, klik link biru yang ada di dalam pesan tersebut untuk mengkonfirmasi email. Jika konfirmasi email berhasil, kalian akan masuk kembali ke portal belajarbuddha.id. Klik menu beranda situs. Tekan kursus yang tersedia. Nah, sekarang kalian bisa memilih kelas kursus yang akan kalian ikuti. Klik kelasnya, kemudian lihat bagian bawah ada tombol oranye daftarkan saya. Pilih pendaftaran mandiri atau siswa, kemudian tekan OK. Masukkan kunci pendaftaran, yaitu Pergabi 01 untuk kelas 1, Pergabi 02 untuk kelas 2, Pergabi 03 untuk kelas 3, dan seterusnya sampai Pergabi 12 untuk kelas 12. Pergabi ditulis huruf besar, diikuti nomor kelas tanpa spasi. Tekan tombol oranye daftarkan saya, maka kalian akan berhasil masuk kelas. Setelah masuk kelas, lihat kursus di bagian bawah. Maka kalian akan dapat melihat konten pembelajaran di kelas tersebut. Jika nama sekolah kalian sudah ada, silakan isi daftar hadir. Jika belum ada, silakan hubungi guru kalian untuk membuat daftar hadir. Setelah itu, kalian dapat mulai mempelajari materi yang tersedia. Pelajari secara berurutan, mulai nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Pelajarilah setiap topik materi dengan seksama. Bacalah deskripsi capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Setelah itu, baca uraian materi. Tekan tombol oranye, mulai atau start untuk mulai belajar. Bacalah materi satu persatu, kemudian tonton videonya sampai selesai. Setelah selesai membaca materi, sekarang kalian kerjakan soal latihan atau kuis yang ada di bagian bawah uraian materi. Tekan tombol oranye, kerjakan kuis sekarang. Baca petunjuk pengerjaan, kemudian tekan tombol oranye, mulai mengerjakan. Jika soal kuis menggunakan kunci atau password, temukan passwordnya di bagian akhir uraian materi. Kerjakan semua soal. Setelah selesai, tekan tombol oranye, kirim semua dan selesai. Pilih OK,
dan kalian akan mendapatkan respon review masing-masing jawaban soal. Jika kalian belum mencapai standar kelulusan, silakan kerjakan kembali dengan menekan tombol oranye mengerjakan kuis kembali. Nilai yang diambil adalah yang tertinggi. Jika sudah selesai, silakan lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Jika kalian membutuhkan buku teks pelajaran, silakan pergi ke kursus yang tersedia, kemudian pilih kelas kursus kurikulum merdeka. Kalian bisa mengunduh buku yang dibutuhkan dengan cara menekan link download buku siswa. Klik OK, pilih email yang akan digunakan, kemudian klik OK, dan kemudian tekan titik 3 pada gambar buku yang akan kalian unduh. Setelah itu kalian bisa klik unduh atau download. Nah, itu tadi adalah cara menggunakan portal pendidikan agama Buddha belajarbuddha.id. Gampang sekali kan? Selamat belajar. Namo Buddhaya. Itu bayar Yolan, kayak bimbel online gitu? LMS Belajar Buddha ID nggak bayar, gratis untuk seluruh siswa Buddha se-Indonesia. Oh gitu Lan, jadi LMS itu isinya apa Bay sih Lan? Oh lengkap, isinya ada materi belajar, ada videonya, ada soal-soal latihannya juga. Buku pelajaran juga bisa di-download di LMS ini. Lengkap lah pokoknya, tinggal buka HP aja, bisa belajar di mana saja, kapan saja. Ih, keren dak. Iya canggih lagi dah. Iya dong. Emang siapa yang buat Lan? LMS ini dibuat oleh Pergabi. Hah? Pergabi? Pergabi apa tuh? Bukannya Pergabi tuh klub sepak bola dak? Iya dak. Iya. Bukan, Pergabi itu Perkumpulan Guru Agama Buddha Indonesia. Jadi seluruh guru agama Buddha se-Indonesia ada organisasinya. Nah, mereka itu yang membuat konten-konten pembelajaran di LMS. Jadi guru-guru yang ngajar di LMS itu banyak, ganti-ganti gitu, jadi nggak bosan. Wih mantap juga dak guru Lan dak. Lan boleh dak Lan kalau seandainya aku ikut gabung sama LMS tuh? Lah, kamu kan bukan agama Buddha. Lah emang itu untuk agama Buddha Bay? Salah server.